Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Dwi Novari dalam program Najwa Khair. Hari ini tema kita Gerakan Jumat Bersedekah. Alhamdulillah, pemirsa Toha TV yang berbahagia, liputan Gerakan Jumat Bersedekah langsung dari lokasi Pesantren Al-Fat Talang Keramat, Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam. Dan pagi hari ini saya bersama pimpinan Mudirul Ma'had Pesantren Al-Fat Talang Keramat sekaligus penggagas Gerakan Jumat Bersedekah, Kiai Haji Ahmad Idris. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, Sadwi. Hari ini Gerakan Jumat Bersedekah tampil sedikit berbeda, Ustadz. Kita langsung siaran dari lokasi Pesantren Al-Fat Talang Keramat. Dan juga di belakang kita Masjid An-Nur Talang Keramat yang sedang dalam proses untuk pembangunan kubah. Bisa diceritakan sedikit Ustadz dari kegiatan di Pesantren Al-Fat Talang Keramat ini? Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Sadwi dan juga kepada para pemirsa yang mengikuti liputan ini. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kehormatan untuk mendapatkan liputan langsung di pesantren kita yang selama ini memang kita sudah sosialisasikan ke para pemirsa bahwa Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam membawahi atau menaungi dua pesantren yang saat ini dalam proses pembangunan fasilitas pendukung untuk belajar mengajar para santri yang ada. Alhamdulillah santri kita saat ini kurang lebih berjumlah 100 santri dan kegiatan mereka seperti pesantren-pesantren yang lain belajar ilmu agama secara khusus. Jadi konsepnya konsep diniyah. Jadi memang kurikulumnya kurikulum diniyah, artinya mulai belajar dari dasar tata bahasa Arab, kemudian belajar dasar fikih, tauhid, dan kemudian meningkat kepada pelajaran menengah ke atas nantinya selanjutnya. Pendidikan kita di sini berjalan programnya 6 tahun kurang lebih insya Allah, dan diharapkan santri kita ketika sudah selesai belajar di sini mereka nantinya bisa mengamalkan ilmunya dan juga berperan aktif dakwah di tengah-tengah masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan mereka mulai bangun tidur itu dari sebelum subuh, kurang lebih 1 jam sebelum subuh mereka sudah dibangunkan untuk persiapan berzikir, sholat malam, sholat witir, dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Dan setelah sholat subuh berjamaah mereka pun melanjutkan dengan zikir pagi, ya, kalau di sini dibaca wirdul latif, dan setelah itu mereka melanjutkan setoran hafalan Al-Quran mereka yang sudah dihafal dari malam sebelumnya, ya. Kita bisa saksikan saat ini para santri-santri kita mereka sedang belajar, ya, dan insya Allah nanti mereka lah yang nantinya kita harapkan akan memakmurkan Masjid An-Nur kita ini. Kemudian Ustaz, di dalam kurikulum kegiatan proses belajar mengajar santri tentu ada yang menjadi unggulan, Ustaz, yang menjadi prioritas utama agar betul-betul santri pesantren Al-Fat Talang Keramat ini memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang agama. Ya. Kalau pada dasarnya kita berharap santri-santri kita menguasai disiplin-disiplin ilmu agama secara umum, ya, karena kita merujuk kepada kurikulum yang dijalankan atau digunakan di Darul Mustafa, ya, Tarim Hadramaut Yaman, yang didirikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di mana kurikulumnya merujuk kepada 3 hal: tahqiqul ilm, kemudian suluk, dan yang terakhir adalah dakwah. Ya, tahqiqul ilm di mana diharapkan para santri kita ini nantinya memang betul-betul menguasai disiplin ilmu agama, setidak-tidaknya dasar-dasar yang pokok yang memang diperlukan untuk mereka, keluarga, dan masyarakat nantinya. Ya, mulai dari fikih, tauhid, tata bahasa Arab, Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan usulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga diharapkan mereka nantinya
dibekali di pesantren kita ini, dibekali dengan akhlak budi pekerti yang luhur, mengikuti dan menteladani akhlak dan budi pekerti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ditumbuhkan dalam diri mereka semangat untuk berdakwah, ya, melanjutkan peran dan tugas Rasul SAW. Jadi berangkat dari 3 hal inilah kita bangun kurikulum yang ada di pesantren Al-Fat ini. Dan untuk program unggulan yang nanti diharapkan akan sangat mendukung mereka ketika mereka terjun di masyarakat, yang paling utama adalah program tahfidzul Quran. Kita harapkan santri kita ini lulusan dari pesantren kita bisa menguasai dan menghafal Al-Quran, makna dan juga tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena itu setelah mengawali pendidikan di pesantren kita 2 tahun, mereka kemudian nanti diseleksi, ya, mana yang sudah baik bacaannya, yang memang punya kemampuan yang bagus untuk menghafal Al-Quran. Kita sudah mulai arahkan mereka untuk program atau kelas tahfidzul Quran, ya. Dikhususkan, ya, di kelas tahfidzul Quran ini mereka juga belajar disiplin ilmu yang lain, tapi mereka harus menyetorkan setiap hari itu beberapa hafalan-hafalan mereka. Jadi nanti 4 tahun kita harapkan selesai belajar mereka di sini sesuai dengan kurikulum, dan di saat yang sama mereka juga hafal Al-Quran, insya Allah. Minimal harus selesai dari sini hafal. Insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ustaz, di hadapan kita ini ada pasir, ada batu, ada koral, Ustaz. Ini untuk progres pembangunan yang mana, Ustaz, ini dari pesantren Al-Fat Alang Keramat nih? Ya, jadi saat ini di pesantren kita Al-Fat ini, dari pihak yayasan Al-Badar yang menaungi pesantren kita memprogramkan untuk membangun 2 bangunan. Yang pertama yang sangat mendesak adalah fasilitas kamar mandi, toilet, dan wudhu, dan juga tempat mencuci pakaian para santri, ya, karena ini sangat diperlukan sekali, ya. Dan alhamdulillah semenjak kurang lebih 2 bulan yang lalu, setelah program gerakan Jumat Bersedekah, seiring program gerakan Jumat Bersedekah ini kita kita jalankan, ya, pembangunan pun juga berjalan, dan alhamdulillah saat ini sudah memasuki proses pengecoran persiapan ngedak lantai 1 itu nanti, Ustaz. Dicor, Ustaz. Ya, nanti dicor, dan setelah itu masang lantai, sehingga insya Allah kita harapkan 1 bulan 1,5 bulan ke depan, ya, fasilitas kamar mandi, toilet, kemudian juga untuk berwudu, mencuci pakaian para santri ini sudah bisa digunakan, insya Allah. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi program kita, program prioritas kita adalah penyelesaian pembangunan Masjid An-Nur yang ada di belakang kita ini, Ustaz Dwi. Ya, dimana dari semenjak 2 pekan yang lalu kita sudah mempersiapkan pemasangan gubah. Ya, jadi leher-leher gubah itu sudah diselesaikan, dan insya Allah dalam waktu 4 pekan ke depan kita harapkan gubah yang kita pesan itu sudah selesai, insya Allah sudah bisa kita pasang. Itu triknya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Karena kubahnya saya lihat cukup besar, Ustaz. Jadi, betul. Sisi lingkar diameternya aja udah besar itu, Ustaz. Betul. Kan biayanya yang cukup mahal, Ustaz. Betul. Iya. Jadi memang konsekuensi ketika kita bangun masjid besar, ya otomatis anggarannya, budgetnya juga besar. Tapi kita tetap optimis, karena memang kita bangun masjid ini bukan untuk sekedar ikon atau sekedar kebanggaan, tapi memang kita benar-benar berharap fungsinya akan optimal untuk para santri dan masyarakat sekitar nantinya. Nah, jadi kita berharap nanti pembangunan gubah ini sendiri akan sangat terbantu, ya, pembiayaannya dari gerakan Jumat Bersedekah, ya, kemudian juga dari program yang saat ini sedang kita luncurkan, yang sudah berjalan dari 2 pekan yang lalu, yaitu program Ayo Tanam Saham Akhirat. Menarik ini. Ya, betul. Jadi kita tawarkan seperti pebisnis duniawi, ya, mereka menanam saham untuk urusan dunia mereka, dalam dunia bisnis mereka, maka kita pun
merasa perlu kita tawarkan juga para saudara-saudara kita agar jangan hanya ngurus urusan dunia saja. Ini ada proyek-proyek akhirat, kita tawarkan mereka untuk menanam saham. Kemudian Ustaz, saya lihat masjid ini cukup besar Ustaz. Alasan apa kita membangun masjid ini cukup besar? Dari sisi manfaat ataukah dari sisi lainnya? Atau bisa dipergunakan untuk apa? Bisa dijelaskan? Ya, jadi memang ada perubahan dari rencana awal Ustaz Dwi. Jadi rencana awal masjid kita ini tidak terlalu besar, tapi saya berpikir dan saya sampaikan ke pihak yayasan bahwa kita harus melihat ke depan, jangan kita melihat kebutuhan saat ini, ya. Apalagi dengan kondisi dana yang terbatas, ruang lahan juga yang terbatas, maka saya berpikir daripada kita nanti harus membangun kedua kali untuk membesarkan masjid, karena kalau masjid pasti akan dimanfaatkan, pasti akan digunakan, ya. Maka saya berpikir karena kedepannya manfaatnya tidak hanya sekedar untuk sholat berjamaah, hanya untuk iktikaf ibadah saja, apalagi dia berada di area pesantren, maka saya berpikir ini akan sangat optimal sekali dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Ustaz Dwi, kita lihat ada halakoh-halakoh, ya, di beberapa tempat tiang masjid nanti ada satu guru, kemudian ada beberapa santri atau beberapa murid yang belajar di situ. Halaqatut ta'lim, ada yang belajar Al-Qur'an, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Maka karena memang pola itu yang kita sekarang jalankan di pesantren kita harapkan nanti masjid kita ini menjadi tempat untuk proses belajar mengajar juga, ya. Jadi sekaligus menjadi kelas mereka. Jadi tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu sholat saja, tapi memang secara optimal bisa digunakan untuk belajar mengajar. Santri mau mengulang pelajaran mereka, menghafal pelajaran mereka, mendengarkan materi dari guru-guru mereka, dan juga majelis-majelis taklim, sehingga kalau tempatnya kecil akhirnya tidak optimal, ya. Dan kita bangun ini 2 lantai, jadi insya Allah bisa sangat manfaat sekali, karena kalau kita saat ini dengan keterbatasan fasilitas yang ada, mau menunggu bangun asrama tentunya masih butuh waktu lagi, ya. Karena itu akan lebih baik ya sudah sekalian kita bangun masjid, bangun juga untuk tempat belajar. Itu saya lihat ada kubah kecil Ustaz. Berarti ada kubah utama Ustaz dalam masjid ini. Itu berapa Ustaz biaya untuk pembangunan kubah itu? Jadi kembali ke program saham akhirat tadi Ustaz Dwi, kita program saham akhirat ini tujuannya adalah untuk meringankan, ya, nominal yang diinfakkan untuk pembangunan masjid ini, ya. Maka ketika kita lihat biayanya cukup besar ditanggung oleh yayasan, saya rasa dengan kondisi yayasan saya ini tidak akan sanggup, gitu ya. Atau ada satu orang dermawan, mungkin dia juga akan berpikir sekian kali. Maka kita berpikir kebersamaan, ya, mulai dari pihak yayasan, pengurus pesantren, wali santri, kemudian juga jamaah-jamaah kita ajak bersama-sama untuk bahu-membahu menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita ini, ya. Sistemnya yang saya lakukan adalah kita hitung dulu berapa totalnya. Kemarin untuk pembangunan kubah utama itu kita memerlukan biaya 295 juta, ya, kurang lebih. Dan alhamdulillah setelah kita bicarakan dengan pihak pembuat kubah, dia sendiri tersentuh hatinya, dia bilang saya tidak kasih diskon, tapi saya infak di sini 15 juta. Jadi kita hanya disuruh membayar 280 juta. Itu kubah utamanya. Untuk kubah kecil pun juga demikian. Angka awalnya 67 juta penawaran dia, dan kemudian dia sendiri infak 2 juta setiap satu kubah. Jadi satu kubah sekarang nilainya sampai selesai itu 65 juta. Jadi 4 kubah total seluruhnya 260 juta. Ya. Nah, alhamdulillah saya kemudian melihat ini satu peluang yang besar untuk membangun kebersamaan. Maka
setelah saya hitung 280 juta, saya berpikir untuk mulai mengajak para jamaah kita untuk sama-sama menyisihkan sebagian hartanya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan menjadikan 280 juta ini dipecah menjadi saham atau menjadi bagian, ya, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang siap untuk membelinya. Ya, kita nilai setiap satu saham itu 100.000 rupiah. Nah, ketika program ini diluncurkan, alhamdulillah ada sebagian dari jamaah kita yang sudah langsung ikut serta. Ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, ada yang 5 juta, sehingga terakhir kita waktu itu ketika saya menyusun program ini, kita memerlukan 240 juta. Ya. Nah, 240 juta ini kemudian kita bagi dengan 100.000, maka keluarlah nilai sahamnya 2.400 lembar saham. Jadi setiap satu saham nilainya 100.000. Artinya kalau ada orang 2.400 orang, ya 2.400 dermawan, insya Allah gubah utama selesai. Dan dalam praktiknya alhamdulillah Ustaz Dwi, ya, dalam 2 pekan ini sudah laku saham akhirat kita ini sampai berapa itu? Jadi 1.200 saham kurang lebih, 1.200 sampai 1.300. Artinya nilai angkanya nominal yang terkumpul itu sudah 130-an juta. Banyak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya Allah bukakan pintu hati mereka. Karena pada dasarnya yang mengilhamkan kita untuk membangun masjid ini adalah Allah, yang mempersiapkan biayanya adalah Allah, dan yang akan menyempurnakan juga adalah Allah. Jadi kita ini hanya mendapat kemuliaan untuk ikut serta mengurus dan mengajak para jamaah untuk sama-sama berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai saham 100.000 rupiah per saham, berarti kalangan umat Islam hampir semuanya bisa untuk Insya Allah, ikut insya Allah. andil. Betul, betul, alhamdulillah. Dan dalam prakteknya tidak hanya satu saham yang mereka ambil, ya, ada yang 2 saham, ada yang 5 saham, bahkan terakhir ada yang sampai 50 saham, ya, ya, diborong 100 saham dia beli, alhamdulillah. Karena kita memang tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk menyisihkan sebagian hartanya. Ini kesempatan yang Allah berikan, ya. Kemudian Ustaz, ada yang bertanya dari kaum muslimin ini Ustaz. Kalau mereka berinfak, bersedekah untuk Masjid An-Nur misalnya, namun mereka niatkan untuk orang tua atau bahkan nenek kakek yang sudah meninggal Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Baik. Jadi sebenarnya yang Ustaz tanyakan yang mewakili dari para jamaah kita terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia bercerita kepada Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak ya Rasulullah. Belum sempat berwasiat untuk bersedekah. Lau takallamat tasaddaqat. Tapi saya yakin andai kata dia punya kesempatan untuk berwasiat, ya pasti dia akan sedekahkan hartanya. Ya Rasulullah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Ya Rasulullah, apakah aku, ya, bersedekah, ya, untuk diberikan pahalanya kepada ibuku ini, dia akan dapatkan pahalanya? Ya. Apakah dia akan dapat pahala kalau aku yang bersedekah untuk dia atas nama dia? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, iya, ya, pahalanya akan sampai kepada ibumu. Jadi melalui hadis ini, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, memang menjadi dasar bagi para ulama-ulama kita. Tidak ada yang berselisih paham tentang masalah ini, bahwa sedekah untuk orang yang telah meninggal, insya Allah pahalanya Allah sampaikan kepada mereka. Kemudian Ustaz, dari gerakan Jumat bersedekah, dari saham akhirat yang sudah digelontorkan ini, yang sudah dijalankan oleh pihak Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam, apa saja harapan dan keinginan ke depan Ustaz, dari pihak yayasan dan terkhusus dari pihak pengurus pesantren Al-Fat Alang Keramat Ustaz?
Sebelum saya sampaikan harapan saya ingin dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta gerakan Jumat Bersedekah dan juga para dermawan yang telah mengambil dan ikut serta berperan membeli saham-saham akhirat ini, ya, atas sumbangsi mereka, atas peran serta mereka menyisihkan sebagian dari harta untuk membantu pelaksanaan pembangunan masjid ini. Ya, kita dari pihak yayasan, pesantren dan juga para santri tentunya hanya bisa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya niat baik dan juga sedekah infak yang telah diinfakkan oleh para dermawan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika diniatkan untuk orang tua, keluarga yang telah wafat, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala tersebut untuk mereka sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, dan kami juga berdoa mudah-mudahan bagi yang berderma, berinfak, bersedekah di jalan Allah melalui pesantren kita, melalui yayasan kita ini, Allah berkenan untuk memberikan keberkahan dalam usianya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam pekerjaannya, keluarganya, semuanya insya Allah berkah. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, mana kasamal min sadaqah bal yazdad. Tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan dia akan terus bertambah. Apa artinya barokah? Barokah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan ini yang kami selalu mintakan bersama para santri kami. Mudah-mudahan para dermawan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita ke depan, ya, para pemirsa bisa saksikan bahwa pembangunan ini terus berjalan dan PR kita, proyek-proyek kita juga masih banyak, ya. Periode ini masjid, ya, yang sedang kita bangun, kemudian juga fasilitas kamar mandi, toilet, tempat wudhu dan tempat mencuci pakaian para santri juga sedang dalam proses pembangunan. Ke depan juga masih banyak program-program lain. Maka tentunya dengan segala kerendahan hati kami mengajak para dermawan, kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelebihan harta, ya, untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka, tidak ada lain dan tidak bukan sebagai satu persiapan bekal bagi kita untuk menghadap kepada Allah. Karena bekal yang terbaik di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian dari harta yang kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya akan sangat bermanfaat meskipun nanti kita telah wafat, telah meninggal dunia, bangunan yang kita sumbang, yang kita infakkan di jalan Allah, selama dia digunakan oleh para santri membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, masih ada orang yang sujud di sana, ada orang yang belajar di sana, maka pahalanya pun akan terus mengalir kepada kita. Ya, meskipun kita di alam kubur sudah tidak lagi bisa beramal, sudah tidak lagi bisa sholat, sudah tidak bisa lagi menghasilkan pahala, tapi insya Allah pahala akan terus mengalir. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran kasiran Ustaz telah membersamai bincang kita pagi hari ini. Jazakumullah khairul jaza. Pemirsa Toa TV yang berbahagia, terima kasih telah menonton gerakan Jumat Bersedekah. Salam sukses, salam berkah, fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebajikan, maka akan Allah balas dengan 10 kali kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.